Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam topik besar kita tentang nabi-nabi palsu. Nah, kali ini kita akan membicarakan kriteria kepalsuan. Kalau yang sebelumnya kita membicarakan salah motivasinya tetapi ajarannya benar, maka kali ini ada yang salah dalam ajaran tetapi motivasinya benar. Kita akan melihat Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Kisah Rasul pasal 18 24 sampai 28, demikian firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara kekasih, kali ini kita menarik untuk memikirkan ada seorang bernama Apolos. Dikatakan Apolos adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria, tetapi juga sekaligus seorang yang fasih berbicara, sangat mahir dalam kitab-kitab suci. Hanya saja sayang sekali, ia belajar menerima jalan Tuhan tetapi separuh jalan, hanya sampai pada Yohanes saja. Sesudah itu dia tidak mengerti. Artinya secara sederhana, Yohanes membuka jalan, itu dia tahu. Lalu Yesus yang datang bagaimana? Lalu seterusnya bagaimana? Itu dia tidak jelas. Tetapi kemudian dia memberitakan jalan Tuhan tentang Mesias ini. Sudah barang tentu menjadi salah kaprah, saudaraku. Tetapi Apolos adalah seorang yang murni hatinya, seorang yang betul-betul murni motivasinya, dan dia tidak macam-macam. Yang hebat memang dan menjadi menarik adalah karena dia punya daya tarik. Dia sangat mahir berbicara, dia sangat luar biasa. Ia mirip seperti pengkhotbah-pengkhotbah yang mahir berbicara karena fasih lidah, karena bakat. Tetapi bisa jadi mereka tidak punya isi. Bisa jadi juga mereka salah di dalam menyampaikan apa yang mereka katakan. Tapi karena mereka punya daya tarik berbicara, selalu jemaat senang. Nah, jemaat seperti ini tidak akan pernah bertumbuh. Mereka tidak akan pernah mengerti kedalaman, kebenaran isi firman Tuhan. Mereka hanya suka kepada suasana-suasana emosi, di mana tuntutan batin itu rasanya sepertinya dipenuhi. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, kita harus memperhatikan baik-baik. Tetapi yang menjadi lebih menarik lagi adalah, saya sangat suka dengan tipe Apolos. Apolos sangat berbakat dan dia mampu menarik banyak orang. Tetapi sekaligus dia sangat rendah hati dan siap untuk dikoreksi. Di dalam kitab Korintus dikatakan bagaimana Paulus membuka surat Korintus yang pertama, berteriak kepada orang-orang Korintus. Kalian pikir kalian ini siapa? Mengatakan aku pengikut Paulus, aku pengikut Kefas. Kefas itu Petrus. Aku pengikut Apolos atau aku pengikut Kristus. Kamu kira Yesus itu terbelah-belah? Begitu ya. Dia marah. Artinya apa yang saya mau katakan? Paulus, Petrus atau Kefas ini disejajarkan. Ya wajar, sama-sama rasul. Tetapi juga ada pengikut Apolos. Wah, jadi pengaruh Apolos itu sudah seperti pengaruh para rasul. Bisa menciptakan kelompok orang. Hebat kan? Luar biasa kan? Tetapi ternyata pemahamannya anjlok dan karu-karuan. Beda sekali dengan rasul. Beda sekali dengan rasul. Tetapi popularitas dan daya tarik dia sama. Nah, jadi saudara yang kekasih, untuk membuat sebuah daya tarik itu mah biasa-biasa saja. Jadi seorang yang berbakat itu banyak. Saya lebih bagus khotbah dari banyak orang. Tetapi maaf, saya harus dengan jujur mengaku. Banyak orang yang saya katakan adalah orang-orang yang jauh mungkin lebih bagus dari segi pemahaman dan pengenalan Alkitab dari saya. Saya harus mau belajar dari mereka. Saya tidak serta-merta karena mungkin dikenal banyak orang lalu merasa besar kepala, sudah jago, sudah hebat. Tidak boleh. Ya. Ada orang yang memang karena kurang bisa, bukan talentanya berkhotbah begitu ya, sehingga dia tidak dikenal secara publik. Tetapi sebetulnya dia menghasilkan, melahirkan tokoh-tokoh, pemikir-pemikir yang hebat. Orang-orang seperti itu dikagumi. Banyak penulis-penulis buku yang bagus-bagus, isinya, bobotnya hebat, tetapi tidak pintar khotbah. Apa saudara mau mengatakan dia tidak diurapi Tuhan? Hati-hati dulu. Ya, pengurapan Tuhan adalah membuat hamba Tuhan memberikan kebenaran secara utuh kepada umat dan umat mengerti dan bertumbuh dalam kebenaran. Bukan sekedar hip-hip hura lalu senang-senang. Ya, kalau gitu-gitu Anda pergi. Belum ada orang-orang seperti guru-guru India
Belum ada pendeta seperti guru-guru India bisa mengumpulkan ratusan sampai jutaan orang. Nah, itu guru-guru di India itu jago-jago sekali. Ya, hebat sekali. Nah, apa terus Anda mau mengatakan dia diurapi Tuhan? Lalu bilang, oh bukan, itu dari setan. Nah, itulah kadang-kadang orang Kristen gampang. Kalau sudah bukan Kristen saja langsung dari setan. Kalau sudah Kristen aja langsung dari Tuhan. Bodoh amat itu orang palsu apa tidak. Kita seringkali gelap mata. Maka kita kembali kepada kasus ini. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita sikapi. Apolos itu punya motivasi yang sangat murni. Satu kemauan yang sangat luar biasa untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu ketika Priscilla, Aquila yang terbilang murid daripada Paulus, anak rohani Paulus, mengkoreksi apa yang dikatakan Apolos dan memberitahu ada yang salah. Apa yang terjadi? Ia tidak marah, ia tidak keberatan. Kemudian Priscilla, Aquila mengajak mereka ke rumahnya, lalu dikatakan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dan Apolos menerima. Padahal Priscilla, Aquila kalau dibandingkan dengan Apolos tentu saja popularitas mereka kalah. Karena popularitas Apolos sudah disamakan dengan Paulus. Sementara Priscilla, Aquila hanya terbilang murid daripada Paulus, kan begitu. Tetapi Apolos tidak merasa terlalu tinggi dan terlalu hebat. Karena yang dia butuhkan bukan bagaimana memberitakan dirinya. Yang dia butuhkan dan dia rindukan adalah bagaimana memberitakan Tuhannya. Nah, kalau ada orang kasih tahu yang lebih baik dan ternyata dia sadar itu benar, jadi cepat. Nah, orang yang memang hidup di dalam kebenaran selalu mencintai koreksi kebenaran. Dan orang hidup dalam kebenaran selalu mudah dikoreksi demi kebenaran. Perhatikan kalimat ini. Orang yang hidup dalam kebenaran selalu cinta pada kebenaran dan mudah dikoreksi oleh kebenaran. Ia tidak menjadi alergi, ia tidak menjadi sombong dan besar kepala lalu rasa paling hebat dan luar biasa. Tidak. Ia akan memberi dirinya untuk dikoreksi. Ini menarik sekali, saudara. Jadi kita perlu memahami hal-hal seperti ini. Supaya kita betul-betul tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang palsu. Maka Priscilla, Aquila mengajari Apolos. Dan Apolos cepat berubah dan semakin tanggap akan nilai-nilai kebenaran di dalam hidup ini. Nah, kalau mereka yang salah ajarannya tapi motivasi betul, untuk kembali jauh lebih cepat. Tetapi kalau dia menikmati kesalahan ajarannya, kalau dia menikmati popularitasnya, lalu dia pikir, kalau ku tarik nanti ajaran ini ku koreksi, karena si Anu bilang gini, aku nanti jatuh dong gengsinya, begitu ya. Lalu dia tidak mau, lalu dia mulai terus, supaya orang tahu apa yang diomongkan dia benar. Maka dia membunuh motivasinya yang benar. Lama-lama motivasinya menjadi berubah, tidak lagi benar. Dia tidak lagi akan memiliki satu self control yang kuat. Dia tidak lagi akan memiliki hati yang murni. Semuanya sudah selubung dan tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, kita harus berhati-hati di dalam menyikapi kenyataan-kenyataan yang seperti ini. Kita harus mampu untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itulah jemaat juga perlu bijaksana. Tidak sekedar mau datang untuk menyenangkan telinga, tetapi belajar untuk mendengarkan kebenaran firman, betul atau tidak. Seringkali firman yang benar itu kalau diberitakan benar, wah kuping kita panasnya setengah mati. Nggak ngenakin. Mengkoreksi, membongkar habis dan menelanjangkan. Tetapi di sisi yang lain, itu sangat menggairahkan karena memberikan kehidupan yang utuh pada kita. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, perlu sebuah kejujuran, kan begitu ya, untuk memahami betul apa yang seharusnya perlu untuk kita mengerti di dalam hidup ini. Sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri kita, hanya melulu dan bergairah kepada apa yang saya suka, bukan apa yang Tuhan katakan. Karena apa yang Tuhan katakan itu yang menjadi paling penting di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itulah menjadi sangat serius untuk bagi kita sama-sama melihat. Jangan-jangan ada yang salah pada ajaran kita. Memang sih maksud Anda baik. Memang sih ya, tujuan Anda baik. Anda berkhotbah baik kok untuk memuliakan Tuhan. Tetapi awas tadi yang saya katakan. Ketika ada orang mengatakan sorry ajaran you salah, terima, tanya dulu mana. Kalau memang benar-benar salah dan you sadar betul salah, jangan minder. Kalau yang tegur kamu itu misalnya cuma pendengar. Ternyata pendengar ini katakanlah orang yang sangat mendalami Alkitab. Atau bahkan mungkin dia dosen yang kurang bisa khotbah. Lalu dia memberikan koreksi. Lalu Anda pikir, wah dia cuma pendengar. Anda tidak kenal baik begitu ya. Lalu Anda nganggap remeh. Lama-lama motivasi yang baik tadi bisa mati. Jadi jangan. Itu buat yang berkhotbah. Tetapi buat yang mendengar juga sama. Jangan Anda ini gelap mata kepada seseorang yang kemudian Anda anggap baik, ya menyenangkan khotbahnya, tetapi Anda tidak perlu lagi kepada ajarannya. Sehingga sebetulnya Anda tanpa sadar bersama-sama menjatuhkan diri, mendorong dia dan mengikuti dia terdorong untuk jatuh kepada kesalahan.
Semua dimulai dari situ. Motivasi-motivasi yang baik, tujuan-tujuan yang baik, semuanya baik, saudara. Tetapi ajaran salah ini mulai menggiring, dan lama-lama dia membunuh motivasi yang baik tadi. Ini bahaya. Jadi semuanya berjalan diawali dengan baik-baik, di ujung jalan dia dibelokkan. Karena tidak lagi mempunyai kepekaan, karena dia semakin menikmati pengetahuan menurut dia, yang ditahuinya. Jadi apa yang diketahuinya menurut dia itu yang paling baik, paling benar, dia tidak peduli lagi yang lain. Dia abaikan yang lain, dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu perlu untuk kita katakan di dalam kehidupan kita supaya kita bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita mesti berani mengkoreksi diri. Kita mesti berani dikoreksi oleh kebenaran. Nah, karena itulah dikatakan buah roh itu apa? Penguasaan diri kan. Penguasaan diri itu menjadi satu buah yang harus ditumbuh kembangkan dalam hidup kita. Menjadi satu buah yang harus nyata di dalam kehidupan kita, teraplikasi. Penguasaan diri. Dengan penguasaan diri orang mampu menguasai dirinya sejauh mana dia tahu dan mana yang dia tidak tahu dan mana dia yang perlu tahu. Dengan penguasaan diri orang mengerti apa yang harus dikerjakannya. Itu penting sekali. Tapi tanpa penguasaan diri kita bisa gelap mata dan kehilangan motivasi. Nah, saudara yang kekasih, saya pikir ini menjadi bagian-bagian yang serius yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Jadi saudara jangan membayangkan nabi palsu itu belum datang langsung ngeri-ngeri gitu ya. Walaupun bagian itu ada, nanti itu akan kita bicarakan. Tetapi banyak kemungkinan kesalahan yang muncul. Seperti yang sudah dibicarakan pertama. Ajarannya benar, tapi motivasinya salah. Maka motivasi yang salah lama-lama dia menunggangi kebenaran tidak lagi menguasai dia. Sehingga dialah yang mengendalikan atau memakai kebenaran untuk kepentingannya. Tetapi yang kedua ini adalah ajarannya salah, tapi motivasinya benar. Tetapi kalau ajaran yang salah ini, ya terus dinikmati karena diri dia populer karena ajaran yang salah itu, dan dia tidak lagi mau koreksi diri, lama-lama dia akan membunuh motivasi yang benar. Dan dia akan jatuh kecemplung sama. Jadi Anda bisa mulai dari motivasi yang salah, bisa juga mulai dari ajaran yang salah, dan Anda akan seterusnya salah, menjadi nabi palsu karena menikmati kesalahan. Ya, lupakan ajarannya tadi benar, betul, tapi lama-lama ajaran itu mulai ditunggangi sama dia. Ya, mulai diputar balikan. Akhirnya dia tersesat. Karena sebetulnya dia tidak rindu Anda untuk mengetahui kebenaran. Nah, dia akan memakai itu untuk kepentingan dirinya karena motivasinya salah. Ya. Nah, jadi kembali lagi seperti yang saya bicarakan minggu yang lalu. Kalau salah motivasi ajaran benar, biasanya dia cari uang untuk kepentingan dia, puji-pujian. Orang bilang dia hebat lain. Nah, terus jemaat kelewatannya lagi begitu. Nggak apa-apalah kalau dia memang motivasinya tidak benar, yang penting urusan dia dengan Tuhan. Tapi misalnya dana jalan terus begitu kan. Anda tahu nggak benar kalau didukung, Anda tanggung jawab loh sama Tuhan. Boleh saja Anda dengar, tapi pendukungan jangan dong. Tuhan sendiri kan ngomong, dengar apa kata orang Farisi tapi jangan tiru kelakuannya. Ya. Jadi harus hati-hati. Di dalam kita memberi itu mesti jelas-jelas. Harus bertanggung jawab. Maka kembali ke yang kemarin. Motivasinya benar tetapi ajarannya salah. Jadi juga harus diperhatikan baik-baik. Supaya dia bisa kembali ke jalannya. Supaya dia bisa mengerti kebenaran itu. Tetapi orang yang motivasinya salah, motivasinya benar, ajarannya salah, tetapi orangnya rendah hati, itu jauh lebih mudah untuk diberi pengarahan. Sehingga dia duduk diam dan dia belajar untuk mengerti kebenaran yang sejati. Nah, karena itu mengenali realita di sekitar kita harus hati-hati. Itu sebab banyak sekali orang sudah mengikuti ajaran sesat, tapi dia tidak sadar kalau itu tempat yang sesat. Dikasih tahu dia enggak ngeh. Karena memang dia ketemu figur yang bisa jadi baik. Tadi figur ini baik, motivasinya mula-mula baik. Sehingga ketika tercipta sebuah ikatan emosi itu sudah membuat kita sudah tidak sehat lagi. Sudah nggak ada self control lagi, penguasaan diri udah nggak ada lagi. Pokoknya apa kata dia ya amen lah. Apa kata dia itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan lagi apa yang tertulis di Alkitab, tapi apa yang diajarkan Bapak itu. Apa yang diajarkan Ibu itu. Nah, itu saja sudah. Salah. Firman Tuhan bukan apa yang saya katakan. Anda harus hati-hati mendengar saya. Firman Tuhan bukan apa yang saya katakan. Firman Tuhan adalah apa yang dikatakan Alkitab. Waktu saya mengatakan sesuatu, saya sudah menafsir Alkitab. Bisa jadi betul, bisa jadi salah. Jadi Anda perlu seleksi. Saya tidak terlalu suka dan kagum kalau Anda terkagum-kagum kepada saya. Tapi saya suka dan senang kalau Anda suka belajar kebenaran bersama saya. Saya tidak suka diidolakan, itu membunuh saya. Ya, kalau dikagumi sebatas kekaguman, wah saya bisa belajar banyak, is okay. Tapi lebih dari itu pada itu, tolong jangan membunuh saya. Tolong jangan membuat saya besar kepala. Karena saya sangat mencintai kebenaran dan saya suka kebenaran. Dan saya mau hidup dalam kebenaran. Saya tidak akan menjual diri saya. Ya, dengan mengkhianati kebenaran.
sehingga menggapai dan mendapatkan kesenangan-kesenangan diri. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, kita semua perlu belajar mencintai Alkitab lebih dari apapun supaya jangan kita tersesat. Jadi jangan bilang, nggak mungkin lah, bapaknya kan baik, orangnya kan deket. Ajaran kebenaran bukan soal baik nggak baik. Kadang-kala ada orangnya dalam pergaulan tuh kadang-kadang nggak ngenakin, kasar gitu loh kalau ngomong. Waduh, nggak nyenakin lah secara relationship. Tapi ajaran dia benar kok. Ya Anda mesti belajar. Ya mungkin karakter dia itu temperamennya lah, bukan karakter tapi kurang baik begitu ya. Dari segi temperamen, dia kurang baik. Sebetulnya sih orangnya udah terima Tuhan, belajar dan memang benar yang dikatakannya. Tapi temperamental sekali orangnya. Dia dalam proses perubahan lah begitu kan. Anda jangan jauh-jauh juga kalau memang benar diajarkannya. Jangan juga terus bilang terus nggak mau suka lalu menutup hati untuk apa yang dikatakan. Kan jadi masalah. Sebaliknya Anda sangat buka hati dan open sekali kepada orang yang mengatakan yang salah tapi karena dia baik. Ya, nah ini harus hati-hati. Nah oleh karena itulah ajaran yang salah tetapi motivasi yang benar bisa tertolong seperti Apolos. Asal mempunyai kerendahan hati. Bahkan Apolos yang sudah tingkat pengkhotbah yang disejajarkan dengan Paulus mau belajar kepada murid Paulus. Ya, nah zaman sekarang susah. Ini kadang-kadang saya dengar banyak sekali statement-statement yang salah. Nanti kalau kita udah ngomong aja kasih tahu, udah tersinggungnya luar biasa. Kadang-kadang capek begitu. Ya. Anda misalnya jadi MC, saya dengar kalimat ini, enggak begitu itu. Ya. Kita koreksi, ya, itu maksudnya bukan begitu, seharusnya lebih tepat begini. Lalu sampai kemudian orang bilang, aduh, kalau gini salah, begitu salah. Masa kita memuji Tuhan saja jadi susah banget. Dah lu. Apa bisa iya seenak-enakmu memuji Tuhan? Kan enggak boleh saudara ya. Gini salah gitu salah. Ya Allah memang salah ya salah dong. Bukan gini salah gitu salah kan begitu. Nah, perlu sebuah kehati-hatian. Kalimat yang mau kamu ucapkan kalimat apa itu? Memang itu firman Tuhan. Tuhan berkata padahal gak pernah ngomong begitu. Menurut kita Tuhan berkata begitu. Tapi tidak ada ayatnya begitu. Ya. Nah itu kita harus hati-hati sekali. Supaya sesuatu itu bisa kita perhatikan, bisa kita lihat, bisa kita pelajari dengan sungguh itu kebenaran. Dan kebenaran itu harus kita yakini dengan utuh. Dan bertumbuh di sana, rela takluk kepada kebenaran, dibentuk oleh kebenaran. Nah sekarang bagaimana hidup saudara, bagaimana pergumulan saudara? Memerlukan kejujuran di sana. Lakukanlah itu dengan sebuah kesungguhan. Sehingga satu sikap elegan di dalam kehidupan kita bisa kita munculkan. Dan akhirnya orang tahu bahwa kita adalah orang-orang mencintai kebenaran dan kita tidak mudah tersesat. Nah karena itulah penyesat-penyesat itu dikatakan bisa seperti apa? Iblis itu kan bisa seperti malaikat terang. Ya. Tampaknya seperti malaikat. Tapi sebetulnya gelapnya setengah mati. Wong setan kok. Nah oleh karena itu saudara, kita perlu hati-hati di tengah-tengah kehidupan kita. Menyikapi seperti itu. Supaya kita jangan terjebak pada kesesatan. Karena itulah Anda yang mendengar program ini secara rajin, serius. Ingat, kalau Anda mengatakan saya kagum dengan Pak Bigman. Satu, saya akan kagum juga dengan Anda. Kalau sesudah mendengar ini Anda rajin membaca Alkitab. Baca Alkitabmu. Jangan cuma rajin dengar khotbah Bigman Sirait. Omong kosong itu kalau begitu caranya. Tapi rajin baca Alkitabmu, periksa baik-baik. Apa yang saya katakan, cek lagi, belajari lagi. Kalau ada salah, telepon saya kasih tahu. Kenapa Bapak bilang gini, saya baca begini. Ya. Kenapa Bapak bilang gini, saya memperhatikan begini. Nah boleh, sehingga saudara bisa bertumbuh dalam kebenaran yang utuh. Bukan yang separuh-separuh menurutmu, atau menurut gurumu, atau siapapun pendetamu, atau menurut si Bigman Sirait. No, tapi menurut Alkitab. Jadi supaya kau tahu apa kata Alkitab, ya baca. Dan dengan demikianlah yang kau bisa dijagai. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang akan menjagamu. Kau bilang tidak mengerti? No, baca ulang berulang kali. Yang dulu tidak ngerti juga lama-lama ngerti. Sesudah membaca secara komprehensif seluruh Alkitab. Kita seringkali membaca tidak ngerti karena baru separuh atau seperempat. Tapi kalau sudah mulai baca utuh, sekarang ngerti. Sekarang ngerti. Jauh lebih mudah. Dan itu akan sangat menyenangkan sekali. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Peliharakan dirimu supaya engkau tidak terjebak pada perangkap yang salah. Menjadi korban si jahat. Engkau tersesat tanpa pernah merasakannya. Bahkan lebih tragis, engkau merasa paling benar dalam kesesatanmu. Wow, ini banyak sekali. Ya, jadi harus hati-hati. Ukuran-ukuran sederhana yang bisa saya kasih adalah begini. Kalau sesuatu ajaran sudah menciptakan kegelisahan, hati-hati. Hati-hati. Kalau sebuah ajaran sudah mengajarkan hal-hal yang ekstra, biasanya mulai agak ekstrim begitu ya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Nah, jadi sesuatu yang sebetulnya tidak pernah ada menjadi ada, nah kita sikapi dengan bijaksana.
Supaya di dalam hal itu kita tidak terjebak dan terperangkap pada jurang yang salah. Nah, saudara, ini menjadi bagian-bagian yang perlu kita pikirkan bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita supaya kita bisa melakukan ketetapan Tuhan kita. Ya. Ini menjadi penolong bagi kita. Nah, ini bisa membuat kita tetap berjalan pada kebenaran itu sendiri, begitu ya. Nah, kebenaran ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama-sama sehingga dengan demikian kita boleh mencintai Tuhan kita. Dan dengan demikian kita hidup menyenangkan hatinya. Cintailah kebenaran dengan membaca firman-Nya. Baik mendengarkan khotbah, tetapi jangan lupa ada yang jauh lebih baik, yaitu membaca Alkitab. Baca Alkitab, dengar khotbah menjadi semacam cross check dan pemahaman bersama. Anda juga bisa mengkoreksi dan mengamati sang pengkhotbah. Karena itu apa yang Anda dengar jangan buru-buru amin, hanya karena di dalamnya disebut nama Yesus. Tetapi perhatikan semua dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menolongmu, Tuhan memimpinmu. Jadilah orang yang mencintai firman itu dengan sungguh dan menaklukkan diri kepada kebenaran itu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami di dalam perenungan kami. Biar Tuhan yang menyempurnakan semuanya untuk boleh menjadi puji hormat bagi nama Tuhan. Tolong kami bertumbuh di dalam iman yang sungguh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ampunkan dosa salah dan kelemahan kami, kuasa hati dan pikiran kami, jadikan kami orang yang mencintai firman-Mu lebih dari apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, firman yang sejati kami berdoa. Amin.